Oke, ya. Saya mau sampaikan ke kalian, minggu lalu kan kita, metodenya kan ini ya, saya tanya satu-satu kan, untuk konsep cairan, eee, cairan tubuh, ya kan? Nah, yang kemarin belum sempat saya sebut namanya, tolong bikin, rangkuman tentang materi konsep dasar cairan tubuh, ditulis tangan, nanti dikumpul setelah lebaran di atas meja saya. Ya, biar adil ya. Jadi itu sebagai tugas buat kalian. Jadi yang udah saya tanya secara langsung itu nggak usah mengerjakan tugas, tapi yang belum mengerjakan nanti, eee, bikin catatan lah, atau mungkin udah ada yang punya catatan, silahkan itu aja yang dikumpul. Nanti dikumpul di atas, meja saya setelah lebaran ya, tanggal berapa itu? Tanggal 16 ya. Adil nggak? Adil ya? Nah, jadi kalau nanti kalian nggak ngerjakan, tugas itu, nanti kan nggak ada nilai tugas dari saya. Yang punya tugas kan berarti yang saya sebut aja namanya kemarin itu ya. Oke, jadi solusinya seperti itu. Saya rasa itu nggak terlalu memberatkan. Dikerjain sejam itu udah selesai ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi materi kita hari ini, saya share screen ya. Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oh, terlihat ya. Oke, nah hari ini menarik ya, sistem reproduksi. Mana lagi puasa lagi, Bu, ya kan? Hmm, tapi ya namanya juga anak mahasiswa ya, apapun itu ya harus dihadapi. Nah ini saya kira materinya sangat menarik pada hari ini, karena ya berkaitan dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi ada yang tahu nggak apa fungsinya? Fungsinya apa? Penting nggak sih dia buat menjaga homeostasis? Penting nggak? Penting, Bu. Penting. Untuk apa, Arda? Aji Arda. Untuk melanjutkan keturunan, Bu. Kalau nggak ada keturunan, kita masih hidup nggak? Masih sih, Bu. Masih. Kalau homeostasis, terganggu nggak kalau kita nggak bisa melahirkan, nggak bisa punya keturunan? Terganggu nggak? Enggak ya. Jadi secara teori homeostasis, sistem reproduksi itu tidak menyumbang terlalu banyak peran di dalam sana. Tapi ini penting dalam keberlanjutan ini apa ya? Keberadaan suatu spesies. Tapi kadang-kadang juga sistem reproduksi itu ada yang dihasilkan seperti hormon. Hormon itulah nanti yang akan membantu menjaga homeostasis lainnya seperti metabolisme, kolesterol, dan lain-lainnya. Oke. Ya, lanjut. Nah, yang pertama kita ke sistem reproduksi pria ya. Langsung nih, sistem reproduksi pria. Jadi sistem reproduksi itu ada dua ya, pria dan wanita. Nggak ada selain pria sama wanita ya, hanya ada dua jenis kelamin. Nggak ada orientasi lain ya. Jadi penentuan jenis kelamin itu berdasarkan dia punya sistem reproduksi jenis apa ya. Jadi yang LGBT itu yang ini tuh ya mereka mengartikan feminisme gitu kan. Nah, sebenarnya itu tidak dipelajari dalam anatomi ya yang seperti itu. Jadi hanya ada dua yang kita kenal yaitu sistem reproduksi pria dan wanita. Nah, yang pertama yang kita bahas di sini adalah organ ya, bagian-bagian dari sistem reproduksi pria.
Yang pertama, oh ya ada fungsinya ya. Fungsi dari sistem reproduksi pria yaitu untuk ya menghasilkan sperma atau namanya spermatogenesis atau proses namanya ya proses spermatogenesis. Ini kenapa pada matikan kamera ya? Halo? Enggak ya? Ya, oke. Nah, lanjut ya. Jadi berfungsi untuk menghasilkan sperma, namanya spermatogenesis ya. Secara umum dia fungsinya seperti itu. Kemudian ada organnya, organ sistem reproduksi pria. Yang pertama ada skrotum. Skrotum itu yang mana, Dek? Yang mana skrotum itu? Ah, ini. Yang mana skrotum? Skrotum itu adalah kantung kendur ya. Jadi kantung kendur. Ada tuh kemarin mahasiswa. Pada jawab, disuruh jawabannya adalah skrotum, mereka semua kompak tulis kantung kendur. Jadi skrotum adalah kantung kendur, kulit ya, kulit, dia berupa kulit, kemudian dia membungkus testis. Testis itu adalah bola kecil yang dua itu tempat menghasilkan sperma. Jadi skrotum itu ini ya, apa? Kantung kendur, kulit yang membungkus testis. Kendur ya dia. Kemudian testis adalah tempat penghasil sperma ya. Testis, kalau kita testisnya laki-laki punya dua, kalau kita punya ovarium juga dua ya. Apa sih lato-lato orang bilang ya, lato-lato nyajar testis tuh. Kemudian ada kelenjar seks tambahan, ya ada kelenjar seks. Kelenjar seks itu ada 3 di sini yang berfungsi untuk menghasilkan cairan untuk si pendukung sperma hidup ketika dia dikeluarkan ya. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis, yang kedua ada kelenjar prostat, dan yang selanjutnya adalah kelenjar beruretra. Vesicula seminalis nanti dia berfungsi untuk menghasilkan cairan seperti fruktosa ya, seperti fruktosa yang berupa makanan, kemudian cairan basa yang berfungsi untuk menetralkan asam ketika nanti masuk ke dalam saluran reproduksi wanita. Kemudian ada kelenjar beruretra yang berfungsi untuk menghasilkan cairan pelumas ya. Jadi yang dikeluarkan oleh pria ketika dia ejakulasi itu bukan cuma sperma doang ya, tapi banyak zat tambahan lainnya. Nah, selanjutnya ada saluran reproduksi ya. Jadi saluran itu berarti dia kayak pipa ya, saluran. Nah, saluran reproduksi itu sebenarnya dimulai dari testis. Nah, dari testis itu nanti dihasilkan sperma. Nah, spermanya itu akan disalurkan melalui epididymis, vas deferens, sama akhirnya akan dikeluarkan melalui ductus ejaculatoris. Ya, kita lihat gambarnya nanti. Nah, fungsi lainnya yaitu menyalurkan sperma ke wanita. Siapa alatnya, yang organ apa yang berfungsi untuk menyalurkan sperma ke wanita? Ya, tentu saja yang berbentuk batang itu ya, namanya penis. Gitu ya. Jadi mereka ini, organ ini bekerja sama untuk menghasilkan sperma dan menyalurkan sperma ke wanita. Jadi percuma kalau dia bisa menghasilkan sperma, tapi penisnya tidak bisa ereksi misalnya, atau tetap kepotong, atau gimana ya, impoten. Nah, percuma, nggak bisa juga menghasilkan keturunan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah gambarnya ya. Ini adalah anatominya. Gambar bagiannya. Kira-kira dosa nggak sih kita bahas begini ya? Kuliah puas-puasa nih. Enggak, Bu. Enggak. Enggak ya.
Oke, mana tadi? Oke, nah ini adalah, saluran reproduksi gambarnya ya. Nah ini adalah, testis ya, testis yang ada 2 buah, kiri dan kanan, dia berfungsi untuk menghasilkan sperma. Jadi tempat spermatogenesis terjadi. Kemudian setelah spermanya jadi, nanti dia akan dikumpulkan di sini, di epididymis ya, epididymis. Nah ini epididymis ini akan disalurkan di sini dan dimatangkan spermanya, kemudian akan salurkan untuk disimpan ya, disimpan di sini. Karena sepanjang, pria hidup, proses spermatogenesisnya itu tidak akan berhenti ya, selalu berproduksi. Jadi biar dia udah tua, masih ada sperma yang bisa dihasilkan, tidak seperti wanita. Nah, ini nanti salurannya ya, spermanya akan lewat sini, ini namanya vas deferens atau ductus deferens ya. Ini akan naik ke arah sini, ke samping dari kandung kemih atau urinary bladder, kemudian nanti mereka akan bersimpangan dengan saluran yang berasal dari bladder ya. Jadi laki-laki tuh nanti ini gabung saluran pengeluaran sperma dengan saluran pengeluaran pipisnya, kencingnya itu menyatu ya. Nanti bagian sini dia menyatu. Ya. Nah, di sini bagian-bagian yang ada di sini, persimpangan ini nanti di situ ada vesicula seminalis yang berfungsi untuk menghasilkan makanan, cairan-cairan lain yang dibutuhkan, kemudian ada ductus ductus ejaculatoris juga di sini, kemudian ada kelenjar prostat. Nah, ini kalau orang kena prostat ininya akan membesar ya. Pria yang kena penyakit prostat, nah ininya akan besar. Nah, kemudian ada kelenjar bulburetra. Ini juga akan menghasilkan zat yang berfungsi untuk menunjang kehidupan sperma ketika dia diejakulasi. Nah, ini disalurkan melalui penis. Nah, ini ada kantungnya ya, kantung kendur. Yang kuning-kuning ini apa? Yang kuning-kuning ini adalah lapisan kulit yang tersusun atas lemak ya, namanya subkutan. Kalau kita pisahkan maka gambarnya akan seperti ini. Ya, ini ada kandung kemih, kemudian ada kelenjar ada ini ya, kelenjar seksnya, kelenjar seks tambahannya, kemudian ada penisnya, kemudian ada epididymis, testis, kemudian salurannya ini bisa terlihat dengan jelas ya. Kemudian di sini ada penis, ini ada bagiannya, ada glans penis, ya kepalanya ya, yang namanya glans penis, kemudian sisanya nanti di sini. Nah, di sini kaya akan pembuluh darah ya, kaya akan pembuluh darah. Jadi bukan tulang ya, salah kalau ada yang mengira bahwa penis itu isinya tulang, bukan tulangnya, tapi di situ adalah jaringan yang kaya akan pembuluh darah. Nah, ketika terjadi ereksi, maka pembuluh darahnya di sini akan penuh oleh darah, nanti kejepit nggak bisa keluar darahnya. Aduh, udah garuk-garuk nih si Khairul nih. Hmm. Di sini nanti akan penuh. Nah, itu yang akan menyebabkan penis itu ereksi ya, ketika ada rangsangan. Mila, ini apa? Oh ya. Oke. Lanjut ya. Udah jelas ya gambarnya ya? Jelas. Ini kalian harus meleng nih. Ini untuk masa depan ya. Masa depan. Nah, ini nih saya bilang tadi ini adalah kantung kendur. Nah, skrotum. Testis dibungkus oleh skrotum. Ada kantung kendurnya seperti ini. Apa kira-kira fungsinya skrotum ini? Atau deh saya tanya, yang mana lebih hangat, suhu tubuh yang lebih tinggi di skrotum atau bagian tubuh yang lain? Hmm? Siapa tadi itu? Jiban, Apa? Bu. Kenapa? Yang mana lebih hangat, Jiban? Skrotum mungkin, Bu. Kok pakai mungkin sih? Iya, di skrotum, Bu. Lebih hangat, Bu. Lebih hangat. Coba ada lagi yang lain, pendapat yang lain?
lebih dingin ya, lebih dingin. Coba deh nanti yang laki-laki coba dirasakan ya. Itu lebih dingin ya. Kenapa? Karena ternyata proses spermatogenesis atau proses terbentuknya sperma itu membutuhkan suhu di bawah dari suhu tubuh normal. Ya, jadi suhunya itu harus agak-agak dingin ya. Di bawah dari suhu tubuh, di bawah dari suhu 37. Mungkin sekitar 30 derajat. Nah, makanya dia harus menggantung di luar. Karena kalau dia tertanam di dalam tubuh seperti usus misalnya, maka ya dia akan mengikuti suhu tubuh. Makanya dia harus digantung di luar supaya dia, karena dia fungsinya ini untuk menjaga suhu optimal untuk proses terjadinya pembentukan sperma seperti itu. Nah, pernah nggak lihat ada anak kecil yang ini saya lupa istilah medisnya ya. Jadi bagi testisnya itu agak masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin ada yang punya adik yang pernah menderita seperti itu. Nah, itu sebisa mungkin mereka nanti akan dioperasi kecil supaya bagian bawahnya sana di jaringan ikatnya itu nanti akan terini lagi. Dijahit ya, supaya skrotumnya nanti keluar ya. Karena kalau nggak keluar maka itu kendor dan lapisan subkutan yang menggantung dari akar penis ya. Skrotum menjaga suhu optimal untuk spermatogenesis ya. Itu ya. Nah, jadi dia menggantung di sini. Nah, ada pembuluh darah di situ. Berarti di sini ada vas deferensnya ya, ada ductus deferensnya. Mila, ini nak kasih dulu kakak Mila ini, kasih salep lukanya ya. Ini. Oke, sorry. Ya, itu skrotumnya. Nah, selanjutnya kita ke testis ya, ke lato-lato. Yang jumlahnya ada 2. Oke. Nah, ini adalah testis ya. Bentuknya mirip seperti kacang kecil ya, mirip-mirip ginjal lah ya, jadi melengkung bagian tengahnya seperti ini. Nah, dia itu terbagi atas part seperti ini ya, ada septanya, ada bagian-bagian yang terbagi. Nah, di sini isinya adalah saluran mirip usus ya, jadi ususnya melingkar kayak ada suatu benang ya, kemudian di dalamnya itu ada rongganya, nanti dia meliuk-liuk di dalam sana dan sangat panjang ya. Ini isinya meliuk-liuk di sini seperti usus. Meliuk-liuk seperti usus ya. Nah, di sini meliuk-liuk. Nah, ini yang meliuk-liuk seperti usus ini itulah yang kita sebut sebagai tubulus seminiferus. Ya, itu namanya tubulus seminiferus. Bagiannya ya. Nah, tubulus seminiferus ini kalau kita perbesar maka bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, sperma dibentuk dari dinding-dinding tubulus seminiferus ini. Ya. Nanti dia dibentuk dalam sini. Di dinding-dindingnya. Nanti dia mengalami pembelahan. Nah, bayangkan kalau ini adalah dindingnya ya. Ini adalah dindingnya. Tubulus seminiferus ini yang berupa kayak benangnya panjang banget. Nah, di sini sepanjang dinding tubulus seminiferus itu akan diproduksi sperma terus-menerus tanpa henti, ya. Terus-menerus dari namanya spermatogonium, kemudian membelah jadi oosit primer, kemudian menjadi spermatosit sekunder, kemudian jadi spermatid, dan kemudian nanti matang dan akhirnya ada struktur ekornya. Nanti ini akan dilepaskan di tengah-tengah di sini ya, di sini. Jadi bagian tengah sini nanti ini udah diproduksi, udah jadi nih sperma yang matangnya. Nanti dia akan menuju ke vas deferens di sini yang ada di tengah. Itu ya. Jadi dia sperma itu diproduksi di dinding-dinding dari tubulus seminiferus itu. Yang ada banyak, panjang banget di dalam testis di sini.
Jadi produksi dari sperma itu makanya banyak banget ya, sampai berjuta-juta satu kali ejakulasi, karena ini, produksinya memang banyak banget di sepanjang tubulus seminiferus ini. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon ya, namanya testosteron. Hormon testosteron ini berfungsi untuk mengatur kelenjar ciri seks sekunder laki-laki, misalnya dadanya bidang, suaranya berat. Nah, itu semua ciri-ciri sekunder. Kemudian bisa ereksi, kemudian bisa mengeluarkan sperma. Nah, kemudian ada juga sel lain yang ada di tubulus ini, namanya sel Leydig. Sel Leydig itu ya, yang tadi menghasilkan sperma namanya spermatogonium. Ada juga lainnya ya, namanya sel Leydig yang berfungsi untuk menghasilkan testosteron. Kemudian ada sel Sertoli. Ini ada sel Sertoli. Sel Sertoli itu berfungsi untuk merawat dan mengatur perkembangan dari spermatozoa ya. Jadi dia bertanggung jawab untuk mematangkan si sperma sana. Nah, ini tadi nih tubulus seminiferus ini bentuknya kayak gini. Ya, ini bentuknya. Nah, ini spermatid ya yang ada di dinding-dinding dari tubulus seminiferus ini. Ini spermatid. Spermatogonium ya. Nah, ini nanti spermatidnya yang udah mulai matang itu nanti akan dilepaskan di tengah-tengah sini. Ya. Nah, ini adalah penampakan satu ekor sperma ya. Satu ekor sperma itu tersusun atas bagian kepala dan ekor. Bagian kepalanya itu tersusun atas leher, kemudian ada bagian inti selnya di sini ya. Inti selnya berarti di sini membawa materi genetik setengah dari jumlah kromosom tubuh si bapak ya. Setengah berarti sekitar berapa tuh? Berapa jumlah kromosom manusia? Berapa? Berapa pasang? 23 pasang ya. 23 pasang. Nanti yang ada di sini jumlahnya 23 aja. Dia berpisah dengan pasangannya. Yang satunya di di sperma yang lain. Nah, di sini ada nukleus ya. Nukleusnya ini nanti diselubungi di bagian kepala namanya akrosom. Akrosom ini nanti akan membawa enzim proteolitik. Enzim untuk mencerna protein. Kira-kira untuk apa ya? Untuk menembus membran atau zona pelusida nanti yang dihasilkan oleh sel telur atau ovum ya. Jadi dia ditabrakkan ketika terjadi pembuahan, nanti ditabrakkan kepalanya, nanti dia akan mengeluarkan enzim yang bisa mencerna protein sehingga ya bagian membran atau yang melapisi ovum itu akan tercerna sehingga dia bisa masuk. Kemudian bagian ekornya itu tersusun atas mitokondria, kemudian ada flagelnya ya, ada ekornya. Nah, ekornya ini berfungsi flagel ya, alat gerak, berfungsi sebagai alat gerak ya, sebagai alat gerak sehingga dia bisa berenang. Kemudian mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan energi, sama seperti sel-sel pada umumnya. Sel-sel pada umumnya menghasilkan energi itu di mitokondria melalui proses respirasi seluler. Ya. Jadi dia ini nanti akan berenang ya dengan menggerakkan ekornya. Kalau ekornya pendek ya umurnya juga pendek. Jarak yang bisa dia tempuh juga pendek. Makanya ada ukuran atau panjang tertentu untuk sperma itu dikatakan normal. Gitu ya. Kenapa? Oh, sudah. Pakai menit dulu. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Nah, ini ada kelenjar seks tambahan. Kemudian ada 3 tadi ya? Apa? Suruh milih. Nah, yang pertama ada vesicula seminalis yang berfungsi untuk memekatkan dan menyimpan sperma ini ya. Vesicula seminalis tadi yang sperma yang berasal dari vas deferens itu akan
ya, dipekatkan di sini, jadi disimpan, dipekatkan. Nanti dikeluarkan kalau sudah waktunya, kalau udah penuh nanti muncullah, kalau dia udah punya suami istri, maka muncullah hasrat seksual. Kalau dia tidak punya, nanti dikeluarkan melalui mimpi basah atau pakai sabun, ya kan? Katanya ya. Nah, oke, sampai mana tadi? Vesicula seminalis ya. Di Samarinda panas nggak? Panas, Bu. Panas banget. Iya panas ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, untuk menghasilkan fruktosa ya, yang tadi saya bilang bahwa dia menghasilkan fruktosa. Fruktosa itu sebagai sumber energi ya, glukosa. Bukan glukosa, tapi karbohidrat ya, untuk memberi makan sperma ya. Jadi dikasih makan juga dia ini. Jadi satu-satunya sel yang dimiliki oleh manusia yang bisa bergerak keluar dari tubuh adalah sperma. Kemudian dia berfungsi untuk mengeluarkan prostaglandin. Untuk apa prostaglandin? Nanti kalau dia udah masuk ke dalam cairannya, udah transfer ke wanita, itu akan mengeluarkan prostaglandin salah satunya. Prostaglandin itu untuk apa? Untuk menghasilkan kontraksi kecil yang di saluran reproduksi wanita. Supaya apa? Supaya ya spermanya bisa lewat di situ, karena di sana tuh saluran reproduksi wanita itu bukan saluran yang terbuka. Jadi banyak rintangannya. Kemudian dia berfungsi untuk membentuk sebagian besar semen ya, namanya semen. Semen itu apa? Semen itu adalah yang dikeluarkan oleh laki-laki. Isinya semen itu apa, Bu? Isinya ada sperma, ada cairan dari vesicula seminalis, cairan dari kelenjar beruretra, dan cairan dari kelenjar prostat. Jadi itu campurannya ya. Jadi kalau sperma ya sperma doang. Tapi kalau yang udah dikeluarkan oleh laki-laki itu bukan sperma aja isinya, tapi banyak isi yang lainnya, isi tambahannya untuk menunjang kehidupan si sperma. Kemudian ada kelenjar prostat untuk menghasilkan prekursor untuk pembekuan semen. Jadi ada ini prekursornya ya, memicu ya, untuk nanti si semen itu nanti dia bisa mengental ya, membeku kalau dia udah dikeluarkan. Laki-laki pasti lebih paham. Kemudian dia berfungsi untuk sekresi cairan basah ya, untuk apa? Untuk menetralkan asam yang ada di dalam saluran reproduksi wanita. Kemudian ada kelenjar beruretra, yaitu untuk memicu, sama ya tadi dengan kelenjar prostat, jadi dia bekerja sama. Kemudian mengeluarkan mukus-mukus atau lendir. Untuk apa? Untuk memperlancar si saluran tadi yang seret ya. Kan itu tadi habis dilewatin oleh si urin kan, jadi ya dikeluarkanlah ini mukusnya tadi, semennya. Nanti. Kasihkan dulu rambutnya ya. Oke, nanti Pina main nak. Pina main, bentar ya. Oke, apalagi? Nah ini adalah penis ya. Penis, yang penasaran nih. Seperti ini. Nah, penis untuk apa fungsinya? Untuk menyalurkan ya. Jadi dia itu sebenarnya itu kayak pipa deh ya, pipa. Untuk apa? Untuk menembus saluran reproduksinya wanita, bagian vagina. Nanti dia dimasukkan ke sana untuk dikeluarkan sperma. Kenapa Wanda udah ini emang gitu ya? Jadi saya ini sebenarnya agak ini gimana ya? Udah puasa-puasa bahasnya gini, astagfirullah. Tapi ini sebenarnya namanya ilmu ya. Kemudian apa ya? Nah ini ada uretra di tengah ya. Nah ini yang membedakan kita wanita dengan pria, betul. Wanita dengan pria. Kalau wanita dia punya 3 lubang. Kalau laki-laki dia cuma punya 2 lubang. Betul nggak? Betul. Kalau laki-laki dia cuma punya 2, anus dengan ini namanya uretra.
Karena apa? Karena ini adalah saluran pembuangan urin dan saluran pengeluaran sperma. Di sini. Ini 2 aja. Tapi kalau wanita itu beda tiga-tiganya. Beda beda anusnya, salurannya, beda saluran vaginanya untuk saluran reproduksi, beda uretranya. Ya Belina dulu nanti Mama enggak. Hah? Ya, gitu ya. Jadi laki-laki itu cuma punya 2 saluran yang ada di bawah ya. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian. Bentuknya silinder. Ada akar, ini akarnya, kemudian ada badannya dan ada kepalanya. Pada bagian kepala, mana? Nah, mana tadi? Sorry. Pada bagian kepala itu namanya corona ya, mahkotanya ya. Ibarat kalau corona itu namanya mahkota atau namanya glans penis ya. Nih glans penis dia pada saat lahir sebelum disunat itu dia punya namanya foreskin atau namanya purpus. Ini, purpus. Nah, ini deh yang kalau orang disunat, ininya yang diambil kulitnya ini. Kulitnya. Kulit yang membungkus glans penis. Ini yang di-cut kemudian disambung antara atas dan bawah. Jadi bukan penisnya yang dipotong ya. Jadi banyak yang berpikiran kalau orang laki-laki sunat itu penisnya yang dipotong. Salah ya? Bukan, tapi kulitnya aja. Kulitnya aja yang dipotong supaya tidak ada bakteri yang tinggal di sini, di lapisan kulit ini. Karena ini rawan bakteri tinggal di sini. Makanya disunat. Ininya aja nih bagian kulit atas sama bawah ini nanti digabung. Ini purpusnya nanti dihilangkan. Ya, seperti itu. Nah, ini ada namanya corpora cavernosa dan ada corpora spongiosum. Corpora spongiosum ini yang bagian sini yang bentuknya panjang memanjang, sedangkan cavernosa ini yang seperti yang mendatar seperti ini. Nah, ini kaya akan pembuluh darah ya. Kaya akan pembuluh darah. Nanti kalau dia ereksi, nah ini semua akan terisi oleh pembuluh darah. Seperti itu. Nah, ini adalah saluran reproduksinya mulai dari epididymis, ductus deferens, kemudian dia akan ke uretra keluar ya. Epididymis tempat pematangan dan penyimpanan sperma, vas deferens adalah rute keluar dan penyimpanan sperma. Nah, jadi disimpan dulu tuh di sini ya di epididymis atau di saluran ini atau enggak di vas deferens ini. Nanti kalau udah penuh baru dia mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya kalau belum punya istri nanti dikeluarkan melalui mimpi basah. Nanti dipekatkan disimpan di sini ketika ada rangsangan nanti dia bisa keluar dari lewat sini. Lewat uretra. Seperti itu. Nah, ini adalah semen. Semen. Semen, apa itu semen? Tadi sudah saya jelaskan. Semen itu adalah campuran sperma dengan cairan seminal. Cairan seminal itu apa, Bu? Cairan seminal adalah cairan yang berisi hasil sekresi dari ketiga kelenjar yang sudah kita pelajari tadi, yaitu vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar beruretra. Mulai dari buffer pH yang bersifat basa, kemudian ada fruktosa, dan ada cairan-cairan lainnya ya yang membantu untuk kehidupan sperma ketika dia dikeluarkan. Jadi ini ya salah sebenarnya kalau kita bilang sperma aja tapi semen ya, betulnya itu adalah semen. Oke, ada yang mau bertanya? Mau diskusi? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, di Adinda, kenapa? Kalau misalnya laki-laki dinyatakan mandul tuh berarti apanya yang rusak, Bu? Mandul banyak jenisnya, Dek. Mandul bisa terjadi karena impoten misalnya, tidak bisa ereksi,
atau enggak spermanya itu ekornya pendek, atau sama sekali dia tidak bisa menghasilkan sperma. Jadi jenisnya banyak ya. Intinya bahwa mandul itu adalah dia tidak bisa menghasilkan keturunan. Sebab dia tidak bisa menghasilkan keturunan itu beda-beda. Bisa jadi karena spermanya tidak aktif, spermanya ekornya pendek, nyawanya dikit. Karena kan sebenarnya sperma itu harus panjang hidupnya, Dek, untuk dia sampai ke ovum. Perjalanannya masih panjang. Kalau spermanya ini lemah, maka tidak bisa juga. Kemudian kalau alat untuk menyalurkan spermanya, misalnya penisnya itu tidak bisa berdiri atau namanya tidak bisa ereksi atau impoten, itu juga bisa menyebabkan ini. Tapi masih bisa ada terapinya biasanya. Jadi macam-macam, makanya biasanya itu ditelusuri. Iya, makanya biasanya ditelusuri. Oh, ini bisa nggak diobati? Bisa juga karena genetik, ya, genetik. Jadi spermanya nggak bisa membuahi. Seperti itu. Jadi banyak jenisnya. Itu harus ditelusuri dulu. Nah, biasanya kalau orang seperti itu ya ditelusuri dua-duanya, istri sama suaminya. Karena kemungkinan buat mandul itu sama antara laki-laki dan perempuan ya. Bisa dipahami, Adinda? Izin bertanya lagi, Bu. Hmm. Kan saya kerja di tempat dokter Okjin kan, Bu. Nah, itu dokter itu kadang bilang mandul tapi dia masih bisa buat promil gitu. Berarti masih ada kemungkinan masih bisa gitu ya, Bu, buat Iya, keturunan. masih bisa. Bisa jadi, makanya tadi saya bilang kalau dia itu harus ditelusuri penyebab dia mandul itu apa. Misalnya, karena penisnya tidak bisa ereksi atau impoten ya, bisa jadi dia diganti metodenya dengan misalnya inseminasi buatan. Spermanya ada tapi tidak bisa disalurkan, kan bisa disalurkan dengan cara inseminasi buatan. Atau ada faktor lain, dipilihkanlah sama objinnya. Oh, ya ibu ini, bapak ini sebaiknya ini aja, metode buat hamil apa sih namanya itu? Bayi Promil kah, Bu? tabung. Bayi tabung kan Oh, promil beda. kan banyak jenisnya ya. Jadi ditelusuri dulu dia penyebabnya apa, penyebab kemandulannya apa, nanti ditelusuri ini masih bisa diterapi atau enggak. Kalau dokternya mendiagnosa, oh ini masih bisa diperbaiki ya, berarti dia akan diobati atau ditreatment sama dokternya. Bagaimana supaya dia bisa hamil. Atau misalnya dia kekurangan nutrisi juga bisa ya. Kekurangan nutrisi juga bisa menyebabkan tidak bisa membuahi. Sama wanita juga seperti itu. Faktor dari mempunyai keturunan itu hamil itu dia bukan perkara mudah ya. Jadi faktornya tuh banyak seperti itu. Perempuan pun sama ya. Perempuan pun sama. Ada misalnya ovumnya kecil, kalau ovumnya kecil juga susah tuh untuk dibuahi. Makanya biasanya ada tuh disuntik-suntik. Dia disuntik setiap hari supaya ovumnya jadi membesar. Seperti Jadi PCOS lah, Bu. iya, iya, itu yang ditandai dengan orang yang berkumis-kumis itu kan, yang laki perempuan, yang lebat, lebat bulunya, nah itu tanda-tanda dari PCOS gitu. Nanti dia diterapi tuh dikasih obat. Bagus kalau misalnya masih bisa dikasih obat di terapi terus dilihat. Nah, jalan keluar lainnya ya bisa bayi tabung pada ininya yang paling mahal bayi tabung ujung-ujungnya kalau udah ndak bisa lagi metode-metode yang lain. Jadi tergantung mandulnya jenis apa nanti ditelusuri dulu. Makanya ya kalau promil ya harusnya ke dokter. Lebih bagus lagi ke misalnya klinik untuk promil gitu ya. Oke, Makasih, Bu. ya pertanyaannya bagus ya Dinda ya. Ini buat masa depan gitu ya. Makanya nanti tuh Dek, kalau mau nikah itu biasanya ada pemeriksaan kesehatan. Ya, diperiksa dulu. Oh, ini calon suami saya impoten atau enggak nih? Istri saya mandul atau enggak nih? Haidnya lancar atau enggak? Nah, itu salah satunya ya. Tapi kalau udah cinta buta, udah bucin banget ya udahlah Bu, nggak apa-apa gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita lanjut ya. Nah, ini ada sistem reproduksi wanita. Ini sisa berapa menit nih? Sisa
masih banyak nih, masih 20 menit. Sistem reproduksi wanita. Jadi nanti ini pertemuannya kita lanjut nih, lanjut setelah Lebaran ya berarti. Nah, oke lanjut. Kita berpindah ke wanita ya. Sistem reproduksi wanita berfungsi untuk oogenesis atau menghasilkan ovum ya. Kalau spermatogenesis tadi menghasilkan sperma, kalau oogenesis itu menghasilkan ovum. Dan fungsinya yang selanjutnya itu menerima sperma ya, menerimanya lewat vagina tadi di sini. Terus fungsi lainnya yaitu mengangkut sperma dan ovum ke tempat fertilisasi. Di mana tempat fertilisasinya, Bu? Di sini. Ini tempat fertilisasi. Nanti turun dia di sini untuk implantasi. Nah, di sini nanti akan tumbuh janinnya, ya. Kemudian fungsi lainnya yaitu untuk memelihara janin atau gestasi atau kehamilan ya, dan partus atau persalinan. Jadi dia tempat fungsinya banyak ya, tempat pembuahan, tempat memelihara janin, dan tempat pengeluaran janin. Ya. Jadi fungsinya banyak ya. Panas. Oke, lanjut ya. Oh ya, satu lagi sebagai pemicu laktasi ya untuk ini menyusui. Ini organ-organnya yang pertama yaitu ovarium. Ovarium itu temannya testis ya. Ada jumlahnya ada 2, kiri dan kanan. Kalau testis dia dekatan, kalau ovarium dia berpisah antara kiri dengan kanan. Ovarium berfungsi untuk memproduksi ovum ya. Jadi di sini nanti ada ovum. Ada folikel ya, folikel namanya. Folikel nanti yang berkembang menjadi ovum. Selain itu dia bisa menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ini tipe ya. Yang betul progesteron. Di sini. Hormon estrogen sama progesteron nanti ini akan mengatur siklus haid. Ya, siklus haid. Kemudian ada tuba Fallopi yang ini, saluran ini. Tuba, ductus, itu namanya sama semua. Artinya saluran. Ini adalah saluran tuba Fallopi atau ductus, bukan ductus, namanya oviduct ya nama lainnya. Tuba Fallopi nama lainnya oviduct. Nah, di sini nanti ovum akan ditangkap oleh kalau dia udah ovulasi artinya pelepasan ovum oleh ovarium. Nanti ovumnya dikeluarkan di sini, nanti ditangkap oleh jumbai-jumbai ini namanya infundibulum. Nanti ditangkap, dikeluarkan terus ovumnya lewat sini. Di tuba sini nanti digerakkan. Karena dia punya fili-fili, jadi dia digerakkan. Hingga akhirnya sampai di sini kalau ada ovum, kalau ada sperma yang masuk, nanti dia janjiannya di sini, ovum sama sperma. Ketemunya di sini, bagian ismus. Nah, di sini terjadi fertilisasi. Nah, atau pembuahan, pertemuan antara sperma dengan ovum. Setelah terjadi pembuahan, maka nanti dia akan membelah, itu udah jadi embrio. Nanti dia turun ke sini, ke bagian namanya uterus. Uterus itu nama lainnya adalah rahim ya. Uterus yang meluruh setiap bulan darahnya. Ini yang nah ada lapisannya namanya endometrium, endometrium ya. Nah, ini nanti yang akan meluruh. Nah, kalau misalnya ada pembuahan, nanti dia akan implan di sini, nempel di sini. Setelah lama-kelamaan, nanti dia akan membentuk plasenta. Plasenta, kemudian janinnya akan hidup di tengah-tengah sini. Nanti ada bagian itu ya, pelajaran itu. Nah, ini ada 3 lapisannya, yaitu endometrium, myometrium, sama perimetrium. Yang meluruh adalah bagian endometrium.
yang keluar pada saat kita haid. Kemudian di sini ada suatu kanal sempit ya, kanal sempit, jadi kayak saluran yang sempit itu namanya serviks ya, serviks. Serviks itu artinya leher rahim. Ya, ini yang biasa kena kanker ya. Ini lehernya. Nah, di sini tempat sperma juga masuk di sini ya. Oke, setelah itu ada namanya vagina. Vagina adalah yang ini, yang lubang ini. Ini adalah vagina. Vagina ini adalah saluran. Untuk apa? Untuk menerima penis selama koitus. Koitus itu artinya berhubungan seksual ya. Nama istilah ilmiahnya namanya koitus. Selain itu ini juga adalah jalan lahir. Bayinya nanti keluar lewat sini, lewat vagina. Jadi vagina itu dia elastis. Ya, elastis. Kemudian ada vulva. Vulva itu adalah organ reproduksi eksternal, berarti di luar ya. Di luar, eksternal. Coba kita lihat. Nah, ini bagian dalam, ini bagian luar. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi ada bagian ovarium, ini seperti ini. Ini kursor saya kelihatan kan di kalian ya? Penunjukannya kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini namanya ovarium, nanti ada oviduct. Terus di sini, jadi ovarium itu miring ya, miring seperti ini. Miring 45 derajat lah. Miring. Nah, nanti di sini ada vagina di sini bagian lubangnya ini. Nah, di sinilah nanti kalau orang bikin anak, nah di sini masukkan penisnya sini. Nah, ini tadi saya bilang kalau wanita itu punya 3 lubang. Yang pertama anus, yang kedua vagina, yang ketiga uretra. Uretra pengeluaran urin yang disambungkan dengan urinary bladder atau kandung kemih. Sedangkan vagina untuk saluran reproduksi dan anus sebagai saluran pembuangan sistem pencernaan. Jadi beda, enggak sama tadi sama laki-laki. Kalau pria uretranya itu nyambung antara saluran reproduksi dengan saluran urinary. Nyambung ya, kalau wanita beda. Ya. Seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Kalian udah lihat tadi. Kemudian ini namanya vulva ya. Vulva itu bagian luar reproduksi wanita. Bagian luar ada namanya labia minora, ada namanya labia mayora. Ya, terus ada namanya pubis. Pubis ini bagian sini ya. Pubis itu artinya di atas dari klitorisnya, di bagian sini. Pubis. Kemudian astagfirullahaladzim, kaget saya. Kemudian ada klitoris. Klitoris ini yang bagian sini yang peka terhadap rangsangan. Kemudian ada labia mayora. Mayora berarti mayor. Mayor itu besar ya. Berarti labia itu bibir, berarti dia bibir besar ya. Yang bagian sini. Bagian lapisan paling luar sini namanya labia mayora. Sedangkan lapisan, kenapa Dek? Itu dengar suara-suara apa itu? Nah, kemudian ada labia minora. Ini labia minora nih yang sambungan dengan klitoris. Nah, bagian tengah sini ada, bagian tengahnya labia minora ini nanti ada uretra untuk pengeluaran urin ya, kecil banget. Makanya biasanya orang kira, oh ternyata perempuan ya, biasanya ada yang mengira urin sama pengeluaran haid itu sama, padahal beda ya, beda tempat keluarnya. Kalau keluarnya urin itu kecil, sedangkan untuk saluran reproduksi itu vagina itu dia lebih besar. Bentar ya, Mama aja dulu ya. Kemudian di sini ada himen ya atau selaput darah ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ada yang kurang yang belum saya jelaskan? Nah, ini penjelasan satu-satu ya. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Terdapat banyak folikel.
Folikel itu ini nih folikel nih. Jadi folikel ini udah ditentukan jumlahnya ketika seorang wanita lahir. Nah, kalau folikelnya udah habis, maka akan menopause ya. Nah, ini folikelnya. Jadi udah ditentukan ketika kita di dalam janin itu udah membelah tuh folikelnya jadi banyak. Sudah ditetapkan jumlahnya. Kalau folikel ini tadi diantri satu-satu ya, dia antri satu-satu untuk jadi ovum. Kalau dia yang antri ini udah habis, maka namanya menopause. Habis bakal ovumnya. Kemudian ada uterus. Uterus itu ada bagian fundus, body, dan cervix. Fundus itu bagian sini ya. Badan itu bagian tengah, kemudian cervix itu bagian leher. Ada 3 lapisan yaitu perimetrium, peri itu bagian luar tepinya, kemudian myometrium itu bagian lapisan tengahnya yang tersusun atas otot polos ya. Kemudian ada endometrium, ini tersusun atas jaringan epitel yang selalu meluruh ketika haid ya. Gitu ya. Nah, ini dia uterus. Kemudian ini ada gametogenesis. Gametogenesis itu artinya proses pembentukan gamet. Gametnya laki-laki apa namanya? Apa namanya, Dek? Gametnya laki-laki. Gametnya sperma ya. Sedangkan kalau perempuan gametnya namanya ovum. Di sini bisa kita lihat bahwa spermatogenesis itu dari spermatogonium yang ada di dinding tubulus seminiferus tadi itu, dia akan membelah jadi banyak ya, jadi jadi 4. Nah, jadi spermatosit primer, dari spermatosit primer ini akan membelah jadi 2 menjadi spermatosit sekunder, kemudian spermatosit sekunder nanti membelah menjadi spermatid. Spermatid ini belum matang ya. Ini N ya. 2N itu berarti diploid sel tubuh. Kalau dia sudah N berpisah ya, ini nanti jadi sudah gamet namanya, setengah ya. Hingga akhirnya dia akan dimatangkan, namanya prosesnya adalah spermiogenesis. Nanti dia masing-masing membawa N, 1N. Ovum juga akan membawa 1N. Ini ya, ini akan membawa 1N. Ini ovumnya ya. Ini ovum akan membawa 1N. Tapi bedanya satu oogonium itu akan membelah ketika kita masih di dalam kehidupan janin. Nah, dia akan membelah jadi banyak menjadi oosit primer. Nah, oosit primer inilah yang akan membelah lagi menjadi oosit sekunder yang akan memulai menjadi itu ketika sudah terjadi haid pertama atau puber ya, udah terjadi pubertas. Nah, dia ini akan membelah. Nah, bedanya kalau laki-laki satu spermatosit dia bisa menghasilkan 4 spermatid, tapi kalau kita wanita itu satu folikel 1 bulan itu satu oosit sekunder itu cuma bisa menghasilkan 1 ovum. 3 lainnya itu tidak aktif, namanya badan polar. Ini dia kecil-kecil semua, ya. Nah, dia cuma dipisahkan bagian N-nya aja. Tapi ini jadinya besar. Nah, ovum itu adalah sel terbesar yang dimiliki oleh manusia. Dia khas ya, jadi sel ovum itu adalah sel yang paling besar. Ya, yang paling besar yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan ovum sperma itu sel yang bisa bergerak. Nah, nanti mereka bersatu namanya fertilisasi. Nanti fertilisasi bisa jadi in vivo sama in vitro. Vivo berarti dia di luar. Betul. Yang mana? In vivo itu yang bayi tabungnya, in vitro berarti dia di dalam. Jadi kalau ovum apa? Bayi tabung itu dia in vivo. In vivo apa in vitro ya? Coba koreksi saya deh kalau salah ya. In vitro atau in vivo? Kok saya bingung-bingung nih. In vitro. In vivo.
Ya udah nanti kalian cari ya. Saya ngeblank nih ya. Ya, nanti ini ovum akan menjadi dibuahi oleh sperma, terjadi proses fertilisasi, kemudian terbentuklah zigot. Di mana tadi tempat terjadinya zigot? Proses fertilisasi di mana, Dek, terjadinya? Di mana tadi? In vivo, di dalam makhluk hidup. Di mana? Tadi bagian tubuh, bagian organ sebelah mana yang mengalami ini? Halo? Sebelah mana, Dek, tadi? Tempat fertilisasi. Bukan. Di mana, Ziban? Di mana? Nggak apa-apa, salah, nggak apa-apa. Di mana? Di sel telur, Bu. Iya, itu kan dia ketemunya sama sel telur. Pertanyaan saya di mana tempatnya? Dia janjian, kafe mana? Bagiannya kan tuh banyak tadi. Ada oviduct, ada ovarium, ada uterus, ada vagina. Dia di mana? Tuba falopi, Bu. Iya, bagian Itu tuba falopia di saluran tadi, di situ. Iya. Oke, nah untuk hari ini kita cuma membahas organ-organ sistem reproduksi sama sistem reproduksi wanita dan pria ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas siklus reproduksi, kasih aja. Nanti ambil di rumah nenek lagi. Minggu depan nanti kita belajar itu. Minggu depan. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar siklus haid, siklus uterus, siklus uterus, siklus ovarium. Kemudian kita akan melihat bagaimana proses fertilisasi, kemudian perkembangan janin ya, itu untuk minggu depan pertemuan selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan, Dek? Ibu mau tanya yang tugas tadi, Bu. Bisa diulang, Bu. Kenapa tugasnya? Yang tugas yang Ibu bilang ada rangkuman tadi saya putus-putus. Oh ya, itu tadi buat yang minggu lalu kan saya nunjuk satu-satu kan? Nah, yang tidak kebagian ditunjuk itu nanti bikin rangkuman. Nanti dikumpul di atas meja saya. Tanggal 16 pas udah masuk kuliah. Bikin rangkuman untuk konsep dasar cairan tubuh. Yang dari buku Sherwood itu kan ada kan? Nanti saya periksa. Itu buat pengganti tugas kalian karena kan kemarin saya kasih tugas buat itu kan buat menjelaskan. Nah, kalian kan ada yang nggak dapat, nggak kebagian disebut namanya karena waktunya terbatas. Jadi untuk memenuhi nilainya silakan saya kasih tugas. Nanti saya periksa sebagai pengganti nilai itunya. Kalau nggak ada, kalian nggak ngumpulin tugas berarti nilainya nggak ada untuk tugas. Karena ada nilai tugas kan? Buncing dia. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Waktunya udah habis. Cukup ya? Cukup? Sudah absen semua? Nggak ada yang masalah absennya? Sepertinya sudah semua sih, Bu. Oke. Oke, kalau gitu cukup sekian perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu di kampus ya. Mohon maaf lahir batin adik-adik semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri bentar lagi kan, ini udah pertemuan terakhir kita sebelum Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin pada adik-adik semua. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita hari ini. Selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.